Halo, selamat datang kembali di kuliah Operasi Perpindahan Kalor. Di modul sebelumnya, kita telah mempelajari konveksi paksa di dalam dan di luar pipa. Kini kita akan membahas konveksi alami. Dalam konveksi paksa, aliran fluida disebabkan oleh gaya luar, misalnya oleh fan, pompa, atau blower. Sementara dalam konveksi alami, gerakan fluida terjadi hanya karena adanya perbedaan densitas. Misalnya, jika air dipanaskan dalam sebuah wadah, air di bagian dasar akan lebih panas dibandingkan air di permukaan. Fluida dengan temperatur tinggi memiliki densitas yang lebih rendah, sehingga molekul air yang lebih panas bergerak ke permukaan, mendesak molekul air di permukaan ke bawah. Gaya dorong fluida yang naik disebut gaya apung. Proses sirkulasi ini akan berlangsung terus selama ada perbedaan temperatur antara bagian dasar dan permukaan wadah. Inilah yang disebut sebagai konveksi bebas atau konveksi alami. Dalam proses engineering, kadang kita harus mempertimbangkan konveksi alami pada suatu fluida yang tak bergerak yang mengalami kontak dengan bejana panas, misalnya pada tangki penyimpanan yang dipanaskan. Penyelesaian kasus konveksi alami secara analitis melibatkan neraca momentum dan neraca energi seperti yang kalian pelajari di kuliah peristiwa perpindahan. Pada kuliah ini, kita akan menggunakan persamaan-persamaan empiris yang dapat langsung digunakan untuk menentukan nilai koefisien film sesuai dengan kasus yang dihadapi. Berikut ini adalah kasus-kasus konveksi alami yang akan kita pelajari. Dalam penyelesaian empiris konveksi alami, kita akan banyak menggunakan bilangan tak berdimensi Grashof yang didefinisikan sebagai berikut. Bilangan Grashof dapat diinterpretasikan sebagai rasio antara gaya apung terhadap gaya viskos pada konveksi alami. Kasus pertama yang kita pelajari adalah konveksi alami dari bidang atau silinder, baik vertikal maupun horizontal. Untuk menentukan bilangan Nusselt, digunakan persamaan yang merupakan fungsi dari bilangan Grashof dan bilangan Prandtl. Di sini, A dan M merupakan konstanta yang diperoleh dari tabel berikut. Atau kamu dapat menggunakan simplified equation berikut untuk konveksi alami pada ruang terbuka. Selanjutnya, konveksi alami di ruang tertutup. Berikut adalah persamaan yang dapat kamu gunakan pada konveksi alami dalam bidang vertikal tertutup, misalnya di antara dua plat vertikal atau dalam pipa anulus vertikal. Dan berikut adalah persamaan empirik untuk gas dan cairan pada bidang horizontal tertutup. Pada segmen video berikutnya, kita akan coba mengerjakan beberapa contoh soal ya. Sampai jumpa!